kasus hukum lagi ini kan yang terbaru di Polda Metro sudah ditangani juga sama Pomdam yang Pacam Bang BRI Cempaka Putih. Itu sejauh mana Mabesat memonitor kemudian melihat kasus tersebut dan melakukan evaluasi, karena kalau disampaikan sama Pombam ini kan satuan asalnya juga bukan sembarangan ya, harusnya dari Kopassus. Kemudian ada pertanyaan kenapa kok dia bisa sampai melakukan itu. Kalau versinya Pomdam kan saat itu juga dalam pencarian satuan. Nah itu seperti apa sekali sebenarnya? Baik, nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pomdam saat rilis bersama, koordinasi bersama dengan Polda Metro. Jadi dua anggota tersebut itu statusnya memang sedang ada permasalahan dan dia meninggalkan satuan. Itu saat dia melaksanakan perbuatannya yang berkaitan dengan permasalahan itu tentu tidak dalam kontrol kendalian dari satuan. Dia masih menjalankan secara personal. Karena tadi yang disampaikan oleh Pomdam kemarin, ya, dia itu dicari oleh satuannya karena meninggalkan satuan. Nah, sehingga hal-hal seperti itu tentu itu menjadi bahan evaluasi kepada Barat bahwa setiap prajurit harus bisa mengendalikan dirinya dari pengaruh-pengaruh lingkungan, ya. Karena seperti yang sampaikan pada rilis kemarin juga, keterlibatannya kan dia diajak gitu ya, ditawari ya dengan suatu kondisi tertentu. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi pada seluruh jajaran Direktorat Darat, ya, bahwa saat melaksanakan aktivitas kegiatan di lingkungan ya, harus betul-betul bisa punya pengendalian diri yang baik, sehingga bisa memilahkan mana suatu kegiatan itu bersama dengan lingkungannya itu positif, mana itu yang berisiko baik untuk nasional maupun untuk satuan. Itu yang terus kita ingatkan itu sebagai salah satu contoh. Dan dari situ satu lagi yang menjadi penekanan bahwa kita Direktorat tidak pernah melindungi, mentolerir kegiatan seperti itu, sehingga semua jajaran kita tunjukkan, kita perlihatkan ini resikonya seperti ini, ya. Proses hukumnya harus jalani seperti ini, dan setiap prajurit harus bisa melihat itu. Nantinya itu menjadi contoh, oh ya berarti saya tidak boleh ya, mengikuti itu. Jadi saya harus bisa mengendalikan diri karena ada suatu hal tertentu, kondisi tertentu yang terjadi, resikonya kepada masing-masing. Mengendalikan diri masing-masing untuk mempertimbangkan suatu hal yang sebetulnya itu kalau dipikir masa-masa lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya. Kalau peningkatan kesejahteraan kan sebetulnya di luar yang sudah baik selama ini, di luar yang sudah diberikan oleh negara untuk kesejahteraan prajurit dan sudah terjamin dengan baik. Kalau misalnya mau ada tambahan dan lain-lain, banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan. Banyak prajurit kita juga yang melaksanakan kegiatan tambahan, dia berkebun, gitu kan, dia membuka suatu operasional kegiatan aktivitas perekonomian, kan gitu, bekerja sama dengan kelompok tani, bersama dengan kelompok UMKM, kan demikian. Kalau dari internal TNI AD bikin apa poin-poinnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit? Memang hal ini tidak terulang lagi. Untuk berkaitan dengan kesejahteraan, Bapak Kepala Staf Darat sudah terus memberikan perhatian kepada jajaran. Contoh ya, misalnya untuk putra-putri yang berprestasi itu sudah diberikan beasiswa, gitu ya. Terus selanjutnya untuk prajurit-prajurit yang berprestasi di lomba-lomba internal maupun di kegiatan-kegiatan eksternal itu juga memberikan perhatian-perhatian selain dalam kapasitas pengembangan pendidikan dan karir, juga berkaitan dengan kesejahteraan lain yang bisa mensupport kehidupan sehari-harinya, ya. Jadi sebetulnya tidak ada permasalahan dengan poin kesejahteraan, ya. Jadi yang disampaikan tadi, selain yang sudah memang garisan apa yang diterima oleh prajurit, ya, sama lainnya, ada juga beberapa tambahan buat keluarga, ya, buat prajurit yang berprestasi, ya, termasuk bagaimana pimpinan memperbaiki rumah prajurit, gitu ya. Lalu bagaimana pimpinan juga memberikan kesempatan beasiswa kepada prajuritnya maupun keluarganya, ya. Dan sekali lagi sampaikan tidak ada permasalahan. Kalaupun itu terjadi, bukan serta-merta itu karena ada poin kesejahteraan yang berkurang. Jadi sekali lagi itu saya tekankan ya,
tidak ada permasalahan berkaitan dengan saudara. Kalau itu terjadi, kenapa? Itu lebih kepada pertimbangan personal yang ingin mencoba mencari tambahan, tetapi sekali lagi harus diingatkan caranya harus dengan yang benar, karena selama ini juga sudah banyak dikerjakan oleh rekan-rekan prajurit yang lain, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kerjasama dengan UMKM, bersama dengan kelompok tani, ya, atau melaksanakan aktivitas perekonomian personal, ya, itu sudah banyak terjadi. Saat ini keduanya ditahan di mana kan? Di Pom Dam Jaya. Apakah ditahan di fasilitas yang fasilitas militer? Iya, ya. Di Pom Dam Jaya itu bisa komunikasi dengan Pom Dam Jaya. Ya. Di Pom Dam Jaya itu salah satu instalasi polisi militer di TNI Darat yang punya fasilitas instalasi tahanan militer yang kualitasnya cukup bagus. Ya. Untuk security guard ya? 40 juta atau ada lebihnya tadi? Sementara itu. Hukuman apa yang disiapkan dari jajaran Untuk masalah hukumannya, seperti saya masih memperdomani seperti yang kemarin disampaikan saat konsultasi bersama, ya, berkaitan dengan rampasan kemerdekaan dan atau tindakan panen menyebabkan orang meninggal dunia. Sementara itu, tapi kan sekarang pemeriksaan masih berlanjut. Nah, kemarin pemeriksaan yang bersangkutan sebagai terduga, ya, setelah ditemukan cukup bukti ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saat ini masih berlanjut pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti kita itu perkembangannya. Ada arahan dari Kasat mungkin terkait dengan penanganan kasus hukum kedua prajurit tersebut? Arahan dari pimpinan Angkatan Darat jelas, ya, diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena TNI Angkatan Darat tidak pernah melindungi, ya, ataupun tidak akan pernah menutupi, ya, suatu tindakan dari prajurit yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan-kegiatan ilegal dan sejenisnya, itu jelas.